Kalau buat kita semuanya, yang kami Mohon maaf Ibu Sri, sepertinya ada gangguan dengan dengan speaker, dengan mic-nya ya. Atau mungkin yang lain bisa dengar. Halo, dengarkah Bapak Ibu? Iya, Apa ya? Soalnya nih ada dua Zoom sekolah sama gini. oh begitu, oke ya. Ya, monggo mulai saja Bu, tidak apa-apa. Baik, salam buat kita semuanya, Bapak Ibu guru yang tercinta. Tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan hari ini kita sebagai saudara seiman untuk acara penghiburan pada malam hari ini ya, yang kami kasihi dari keluarga besar Misrona yang saat ini dalam kedukaan ya. Hari ini kita berkumpul untuk acara penghiburan. Untuk itu kita akan mulai. Kita doa dalam hati kita masing-masing untuk mempersiapkan ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Selesai. Untuk sebagai lagu pembukaan pada acara penghiburan hari ini, kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 45 setelah hampir malam. Mungkin Pendeta Samuel bisa bantu. Ya Bu, ini lagunya kami siapkan dari sini ya Bu ya. Oke, monggo. Manut Pendeta, nggih, monggo. Tiap hari aku selalu berjalan, ku teguh hadapi cobaan, percaya Bapa beri kekuatan, tak ada yang aku takutkan. Tiap hari Tuhan dekat denganku,
suka duka kehidupan, Dia beriku kedamaian sampai tiba di surga. Baik, kita akan doa bersama. Mohon doa pembukaan disampaikan oleh Miss Tabita. Miss Tabita, Baik, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang hingga selama-lamanya. Karena Engkau adalah Allah kami yang memberikan penguatan, yang memberikan penghiburan kepada kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama berkumpul di dalam acara online penghiburan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan penghiburan yang datangnya daripada surga untuk Miss Rona dan juga keluarga yang pada saat ini ditinggalkan oleh ibunya yang terkasih. Tuhan, kiranya kedamaian yang datangnya daripada surga ada untuk Miss Rona beserta juga dengan keluarga. Bila mana sebentar kami akan dikuatkan melalui firman Tuhan, kiranya itu dapat menjadi bekal, dapat menjadi penghiburan bagi Miss Rona dan juga kekuatan juga kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dari sekarang hingga selama-lamanya. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. amin. Selanjutnya, kita akan dengarkan kesaksian dari Miss Rona. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan Miss Rona. Baik, selamat malam. Aduh. Selamat malam. Ada sebenarnya udah nggak pengen diungkit-ungkit lagi gitu ya, tapi ya karena tadi kemarin pendeta telepon mau penghiburan, ya mau tidak mau harus mengungkit lagi. Baik, sebenarnya mama ini mama kedua di keluarga kami, karena mama kami yang pertama sudah meninggal tahun 2003 lalu kemudian atas keputusan keluarga besar, akhirnya kami mengizinkan papa untuk menikah lagi, dan mama ini bernama Clementine Borusihite, lahir tanggal 16 April 1956. Jadi riwayatnya yang kami tahu, mama ini dia lahir prematur gitu. Dia lahir prematur dan ketika dia lahir dia punya kelainan jantung. Jadi ada katup jantungnya itu bermasalah. Kemudian tahun 2017 beliau harus penggantian katup gitu, harus menerima operasi besar penggantian katup jantung. Nah, setelah operasi, dari situ berangsur-angsur penyakitnya bertambah-tambah gitu, sakitnya bertambah-tambah karena setiap hari obat yang dikonsumsi bukan hanya 1-2 gitu, tapi lebih dari 5 gitu sekali minum obat, dan itu 3 kali sehari gitu. Akhirnya muncullah penyakit-penyakit lain kayak gula, kemudian darah tinggi, kemudian yang paling menyiksa dia adalah lambung gitu. Kalau akhir-akhir ini memang gulanya naik turun gitu.
livernya juga sudah mulai ada gangguan, tapi masih minor lah gitu, masih belum seberapa gitu. Nah, terakhir 2 bulan terakhir dia memang sakit, sering mengeluh sakit di bagian perut gitu, sakit di bagian perut, kemudian akhirnya dibawa ke rumah sakit dan sempat masuk ICU. Waktu di ICU sekitar 3 atau 4 hari begitu, lalu dia bertelepon gitu. Dia video call sama kita, bertelepon sama kita, mama udah sembuh nih gitu. Tolong, karena kebetulan mama ini punya anak perempuan yang lain gitu, yang dibawa dari yang pertama gitu kan. Kebetulan anaknya ini kerja di rumah sakit di Bogor. Jadi karena ketepatan waktu itu papa juga sedang kurang sehat, jadi tidak memungkinkan untuk merawat 2 orang sekaligus gitu. Akhirnya dibagi, satu di Bogor, satu di RSA gitu. Nah di RSA itu waktu itu karena papa nggak bisa nemenin di Bogor, akhirnya ditemenin sama adik yang ada di sana gitu. Nah, lalu setelah itu dia keluar dari ICU, belum keluar, masih di ICU tapi sudah bisa berkomunikasi, lalu dibilang, mama udah sembuh nih, udah pengen pulang gitu, tolong dijemput ya gitu. Terus kita yang dari keluarga bilang kalau memang kesehatannya sudah ada di sekitar 50-60% dan dokter sudah mengizinkan untuk pulang, kita akan jemput gitu. Kita akan jemput, kita akan bawa pulang. Terus saya juga bilang, mama harus sembuh ya gitu. Soalnya aku kan mau wisuda, Ma, aku bilang. Terus mama tuh cuma bilang, iya nanti mama datang ke Jogja gitu sama papa gitu untuk lihat kamu wisuda gitu. Terus nah itu kami berkomunikasi tanggal 30 gitu. Tanggal 30 kami berkomunikasi, kasih tahu gitu, aku udah dapet tanggal wisuda nih gitu. Oh iya, ini mama juga udah mau pulang, udah nggak mau di rumah sakit lagi, udah sembuh kok, udah nggak apa-apa gitu. Terus mama tuh bilang, nanti kalau mama udah pulang, udah sampai rumah, mama mau kasih semua orang-orang yang kebetulan waktu itu Pak Pendeta udah pernah ke rumah saya, di lingkungan kami itu sama di kontrakan yang papa kelola, mama bilang, nanti kalau mama udah sampai di rumah, kita masak ya, kita kasih semua tetangga kita makan gitu. Pokoknya kita potong ayam, kita potong deh semua peliharaan si papa itu yang di rumah, ada ayam, ada bebek, kita potong semua, kita kasih makan tetangga kita gitu. Itu tanggal 30 dia cerita seperti itu. Iya, tapi mama harus pulang dulu gitu. Pastikan dari dokter kalau mama bisa pulang gitu. Kalaupun nanti takutnya dokternya belum bolehin pulang, kita paksa pulang malah nanti ada masalah gitu. Iya, ini udah mau pulang, udah dibolehin gitu. Nah, ternyata tanggal 1 itu dia mengalami sakit gitu. Dia merasakan sakit, akhirnya malamnya dia masih sempat dirawat sama dokter dan sempat mau dilakukan transfusi darah, tapi ternyata badannya sudah nolak transfusi itu gitu. Badannya sudah nolak transfusi itu, dan hari Rabu tanggal 2 jam 3 subuh, akhirnya mama meninggal gitu. Dan diagnosa terakhir setelah dicek itu adalah ada pendarahan dari lambung ke usus gitu. Antara lambung dan usus ada pendarahan karena ya itu tadi banyaknya obat yang dikonsumsi dan saya juga kurang tahu.
hanya anak dari dokter itu dari rumah sakit ketika hendak diformalin mereka kasih surat terakhir, surat kesehatannya yang terakhir gitu, dan memang adalah pendarahan di bagian usus gitu, dan pendarahan itu udah masuk ke lambungnya seperti itu uh, uh, riwayat singkatnya. Jadi meninggalnya bukan karena penyakit intinya dari jantung itu gitu, bukan, tapi penyakit tambahan yang setelah mengalami operasi jantung itu. Jadi mama meninggalkan 15 cucu dan satu cicit. Itu begitu Pak Pendeta. Terima kasih kepada Miss Rona atas kesaksiannya. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan penghiburan dari surga. Percayalah kita akan bertemu di surga nanti pada hari yang cerah. Dan tentunya kami Bapak Ibu Guru tetap mendoakan yang terbaik. Miss Rona tetap semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan, dimanapun berada, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan juga akan memberikan penghiburan yang sejuk. Terima kasih Miss Rona. Selanjutnya kita ikuti acara renungan yang akan disampaikan oleh Pendeta Samuel. Monggo kami persilahkan. Shalom dan selamat malam untuk kita semuanya. Pada malam hari ini tentu kita merasakan juga sebagaimana yang sudah dirasakan oleh Miss Rona, di mana Tuhan sudah mengizinkan orang tua yang terkasih, yaitu ibu ya, ibu yang mana sudah beristirahat dari jerirahnya beberapa waktu yang lalu. Terima kasih kesaksian dari Miss Rona yang sudah menceritakan bagaimana orang tua yang dikasihi di beberapa waktu belakangan ini mengalami sakit. Sebagian dari kita sudah pernah singgah ke rumah Miss Rona waktu kita ada acara seminar Dewan Sekolah di Bandung ya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa waktu kita berkunjung ke sana waktu yang lalu, orang tua dari Miss Rona ini dalam keadaan sehat. Kita juga senang waktu itu kita boleh makan sama-sama di rumah Bapak Simamora pada waktu itu. Saya yakin bahwa pada waktu itu juga almarhumah juga lah yang salah satu yang membantu untuk menyiapkan makanan untuk kita semuanya juga. Jadi itu sebabnya walaupun mungkin kita tidak kenal lama dengan beliau ini, tetapi kita juga merasakan berkat ketika kita boleh bersama-sama ke sana untuk berkunjung, bahkan juga untuk boleh melihat orang tua dari Miss Rona pada saat itu ya. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah punya rencana yang terbaik untuk orang tua dari Miss Rona ini, dan kita yakin bahwa Tuhan jugalah yang memberikan kekuatan, penghiburan kepada keluarga yang berduka, karena kita tahu bahwa keluarga dari Miss Rona ini adalah merupakan keluarga besar ya. Jadi sejauh yang saya kenal itu ada Bapak Simamora yang di Blora, kemudian ada Bapak Simatupang juga, kemudian ada juga Ya Wahyudin yang waktu yang lalu kita kenal juga bersama, kemudian juga ini Miss Rona, dan ada beberapa keponakannya juga yang ada di Jogja saat sekarang ini. Dan saya juga sempat bertemu dengan adik dari Miss Rona yang ada di Bandung ya, adik dari Miss Rona yang ada di Bandung, dan juga ayah tentu saja yang dikasihi. Nah, sekali lagi tentu kita merasakan duka cita. Itulah sebabnya malam hari ini kita buat acara ini dengan tujuan agar kita boleh saling menguatkan satu sama lainnya, sehingga Miss Rona walaupun berduka, kita yakin bahwa ada pengharapan di balik duka cita yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Miss Rona bersama dengan keluarga. Nah, untuk itu saya ingin membagikan satu ayat, yang mana ayat ini tentu kita sudah sering menghafalkan, tetapi saya mendapatkan ayat ini lebih dalam lagi ketika mengikuti KKR yang lalu
di kota Klaten bersama dengan pendeta Victor Sinaga waktu itu. Jadi dia mengambil tema pada waktu itu, judulnya adalah berbahagia orang yang berduka cita. Di dalam Matius 5 ayat yang keempat dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya. Mungkin secara manusia tidak mungkin kita berbahagia sementara kita berduka cita. Tetapi yang dimaksudkan di sini, berduka cita di sini adalah memang betul boleh jadi berduka cita oleh karena berpisah dengan orang yang dikasihi, tetapi ada hal yang lebih dalam lagi, yaitu kita berduka cita oleh karena kita merasa bahwa kita ini secara rohani kita tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, memang perpisahan dengan orang yang kita kasihi ini adalah sesuatu hal yang berat. Ya, mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah mengetahui semua ya, bahwa saya pernah bersaksi, saya pernah bercerita bahwa ayah saya waktu itu Tuhan izinkan istirahat sementara saya masih kuliah di Unai. Itu tahun 2001 yang lalu. Kemudian kakak saya, pas yang di atas saya setahun, tahun 2018 yang lalu juga Tuhan izinkan beristirahat. Ini bukan satu hal yang mudah untuk berpisah dengan orang yang kita kasihi. Bukan satu hal yang mudah untuk ada kata berbahagia bagi orang yang berduka cita. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa berbahagia di sini adalah mereka yang di dalam kehidupannya, yang di dalam kesehariannya, mereka merasa bahwa mereka ini sebetulnya tidak layak di hadapan Tuhan, berduka cita oleh karena memang betul-betul mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki, mereka tidak punya sesuatu hal yang dibanggakan di hadapan Tuhan. Jadi artinya ini adalah mereka yang betul-betul merasa bahwa dirinya adalah orang yang butuh mendapatkan pengampunan yang datangnya dari surga. Nah, tetapi di saat yang sama, hal ini juga menguatkan kita yang berduka. Mengapa saya katakan demikian? Oleh karena di saat kita berduka, Tuhan mau agar kita datang kepadanya, sehingga apabila kita datang kepada Tuhan, maka gantinya duka cita itu kita akan mendapatkan sukacita, pengharapan. Sama seperti halnya ketika seseorang itu datang kepada Tuhan dengan tiada pengharapan sama sekali, bahwa dia adalah orang yang sepertinya tidak punya pengharapan, tetapi ketika datang kepada Tuhan, Tuhan menyediakan pengampunan, Tuhan menyediakan keselamatan, sehingga gantinya duka cita, tetapi Tuhan memberikan berkat, yaitu pengampunan yang datangnya dari Tuhan. Sehingga gantinya duka cita itu, maka akan ada apa? Akan ada sukacita oleh karena pengampunan yang Tuhan berikan. Artinya bahwa dalam kehidupan kita juga demikian. Kita sebagai umat-umat manusia tentu saja ada satu kerinduan kita mau bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita mau bertemu dengan orang-orang yang sudah beristirahat. Pada waktu Tuhan datang kedua kali nanti, kita rindu agar kita boleh bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi ada satu hal yang diminta adalah bahwa agar kita semua boleh tetap setia kepada Tuhan. Ya, sebagaimana halnya orang yang berduka cita tadi, berduka cita oleh karena apa? Oleh karena merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi oleh karena pengampunan yang datangnya dari Tuhan, maka Tuhan melayakkan dia. Kalau boleh saya katakan bahwa orang tua yang terkasih, ya saya katakan Ibu Simamora lah ya, dia sudah mengakhiri pertandingan di muka bumi ini. Kita yang sekarang ini di muka bumi ini masih terus akan menghadapi pertandingan sampai pada akhirnya nanti. Pada akhirnya itu bisa saja sebelum kedatangan Tuhan, Tuhan izinkan beristirahat, atau pada akhirnya nanti ada pada waktu kedatangan Tuhan kita masih bisa untuk melihat kedatangan Tuhan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Apapun itu, di antara dua pilihan itu, ya hanya Tuhanlah yang tahu. Kita juga tidak tahu apakah nanti pada waktu kedatangannya kita masih bisa melihat langsung. Tetapi yang pasti adalah, atau istilahnya tidak
tidak mengalami peristirahatan ya. Tetapi apapun itu, setiap masing-masing kita sekarang ini sedang menjalani pertandingan. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan 8. Ya. Kalau seseorang itu mencapai pertandingan dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan baik, maka baginya sudah tersedia mahkota. Mahkota yang diberikan bukan hanya kepada satu orang, tetapi kepada setiap mereka yang setia kepada Tuhan. Ya, kepada setiap orang yang merindukan kedatangannya. Nah, untuk itu kita diminta agar kita semua boleh terus setia kepada Tuhan. Ya, banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, apalagi ketika ditinggalkan oleh orang tua yang kita kasihi bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tetapi ingatlah bahwa pada saat kita menghadapi pertandingan-pertandingan, pada saat kita menghadapi pergumulan iman di dalam kehidupan kita, ingatlah kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu untuk memampukan kita di dalam menghadapi setiap pergumulan di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun di dalam kehidupan sendiri kadang-kadang kita dihadapkan dengan tangisan, kadang-kadang kita dihadapkan dengan canda tawa, kadang-kadang kita diminta untuk menghadapinya itu dengan keseriusan, bahkan kadang-kadang kita diminta untuk menghadapi kehidupan itu dengan pergumulan-pergumulan yang berat. Tetapi ingatlah, di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ya. Dan Tuhan, kita yakin, memiliki rencana di balik semua apa yang dialami oleh setiap orang. Tuhan mempunyai rencana di balik kesedihan kita. Ya, dan Tuhan mampu untuk memberikan yang terbaik di dalam setiap pergumulan kita. Sama seperti halnya yang tadi Miss Rona katakan ya, berharap bahwa pada saat di wisuda nanti orang tua bisa hadir. Kurang lebih pengharapan itu hampir sama dengan saya, Miss Rona. Saya pada waktu itu di tingkat 4, hanya tinggal beberapa saat lagi, harapannya agar boleh orang tua yang terkasih Bapak saya yang dikasih ini, boleh hadir di waktu wisuda, hanya sudah tingkat 4. Tetapi rupa-rupanya Tuhan punya rencana yang lain. Tetapi itulah, di balik rencana itu, di balik semua yang terjadi itu, Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena ingatlah bahwa sebagaimana yang tertulis di dalam Ibrani 4 ayat 15, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tetapi sebaliknya, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Tuhan juga mengetahui apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan juga tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Tuhan juga merasakan apa yang kita rasakan ketika dia berada di muka bumi ini, ya, menjelma menjadi manusia. Dia merasakan semuanya. Tetapi di sini dikatakan bahwa ia tidak berbuat dosa. Artinya bahwa dia melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Jadi di dalam kehidupan kita, setiap pergumulan, setiap kali kita berseru kepada Tuhan, setiap kali kita minta kekuatan yang datangnya dari Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan juga merasakan apa yang menjadi pergumulan kita, merasakan kelemahan-kelemahan kita, dan Tuhan pun akan memberikan kekuatan serta penghiburan. Itulah sebabnya tadi dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena Tuhan memberikan penghiburan. Untuk itu, kepada Miss Rona, dan juga mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami kedukaan ya, ingatlah bahwa ada satu janji Tuhan. Apabila kita semua setia kepada Tuhan, maka kita akan dipertemukan muka dengan orang yang kita kasihi. Apakah itu orang tua kita, saudara-saudara kita, atau siapapun itu yang sudah Tuhan izinkan beristirahat, Tuhan akan mempertemukan kita muka dengan muka untuk mewarisi kerajaan surga yang Tuhan sediakan pada kita. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku akan pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah harapan kita semua ya.
bahwa pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti, maka kita semua boleh mewarisi kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Asalkan kita tetap setia kepada Tuhan. Penghiburan itu adalah janji Tuhan, dan janji Tuhan itu adalah selalu iya dan amin. Ya, kita kadang-kadang tidak mengerti, ya ada kalanya kita tidak mengerti apa sebetulnya rencana Tuhan, tetapi percayalah bahwa di balik ini semua Tuhan sebetulnya punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Tuhan punya satu rencana yang terbaik agar kita semua boleh tetap setia kepada Tuhan, melewati pergumulan dalam kehidupan, dan di saat yang sama juga Tuhan mau agar di saat kondisi seperti ini teruslah bergantung kepada Tuhan. Ya, terus bergantung kepada Tuhan, hidupkan iman percaya kita kepadanya, maka kita juga mau bahwa kita juga akan mendapatkan kekuatan. Untuk itu di bagian terakhir saya ingin membacakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Aku mendengar suara dari surga tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang kita bawa dari muka bumi ini untuk ke surga nantinya, selain daripada apa yang kita hidupkan di muka bumi ini. Saya yakin bahwa orang tua yang terkasih, walaupun saya belum mengenal secara dekat, tetapi pada waktu bertemu, dia sudah menghidupkan satu kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Sekarang masing-masing kita adalah tugas kita bagaimana supaya kita juga menghidupkan satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, mungkin boleh jadi Tuhan mempercayakan berkat yang lebih di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa itu tidak akan kita bawa. Yang kita bawa hanyalah apa yang kita hidupkan di muka bumi ini. Untuk itu, selagi kita masih Tuhan percayakan nafas dalam kehidupan kita, marilah kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Orang tua yang kita kasihi, Ibu Simamora, dia sudah beristirahat, dia sudah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, bagi cucu-cucunya. Ya. Sekarang, bagaimana kita yang masih berada di muka bumi ini, kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Ingatlah bahwa sebagaimana Tuhan sudah memberkati kita, biarlah hidup kita ini juga boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Dan biarlah kita juga, sekali lagi, di saat kita boleh menjadi berkat bagi sesama, maka di saat yang sama juga, kita juga boleh terus setia kepada Tuhan, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Jadi, kami, Miss Rona, atas nama pimpinan dari kantor daerah, menyampaikan berduka cita yang sedalamnya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Miss Rona, dan juga teruslah semangat dari dalam melayani pekerjaan Tuhan, karena kita tahu bahwa apabila kita melakukan pekerjaan Tuhan ini dengan penuh sukacita, walaupun banyak pergumulan, Tuhan sediakan mahkota kehidupan untuk kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Samuel atas firman yang tadi disampaikan, boleh membawa kekuatan bagi keluarga Miss Rona dan juga kami yang mendengarkan, supaya lebih kuat lagi dan jadi berkat dimanapun kita berada. Selanjutnya kita akan tutup untuk acara kebaktian penghiburan pada malam hari ini. Untuk lagu, kami persilahkan Pendeta Samuel. Janganlah tawar hatimu, percayalah padanya. Giat lakukan tugasmu, minta dan terima kuasa. Jangan undur,
sangat berat dan engkau rasa penat. Pandang Yesus Juru Selamat, Ia selalu dekat. Jangan undur, maju saja. Jangan undur saat susah, Tuhan melindungimu. Harap saja pada Tuhan, puji Tuhan saat susah, haraplah pada Tuhan. Janganlah tawar hatimu, bersandar kepadanya. Tinggal di dalam kasih-Nya, berkat-berkat kau terima. Jangan undur, maju saja. Jangan undur saat susah, Tuhan melindungimu. Harap saja pada Tuhan, puji Tuhan saat susah, haraplah pada Tuhan. Baik, kita akan sama-sama berdoa. Untuk doa, mohon Pendeta Anio doakan terkhusus untuk keluarga besar Misrona supaya diberikan kekuatan dari surga. Monggo Pendeta Anio pimpin dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami bagi Yesus, Juru Selamat kami. Tuhanlah penghibur sejati buat setiap hati yang luka, hati yang berduka, oleh sebab peristiwa-peristiwa yang kami seringkali tidak bisa hindari di dunia ini, yaitu kematian. Apa yang dialami oleh Misrona, pada dasarnya semua kami pernah mengalaminya. Dan itu menjadi satu duka yang dalam karena perpisahan. Namun sebagai orang yang beriman kepada Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup, kami menaruh harap percaya kami pada Tuhan. Walau saat ini harus berduka, tetapi karena iman kami melihat jauh ke depan atas janji Tuhan, maka kami melihat akan ada kebangkitan bagi setiap orang yang setia. Dan kami rindukan bahwa itu juga akan terjadi kepada orang tua dari Misrona. Tuhan dalam sorga, terima kasih Engkau membuat kami memiliki kekuatan di tengah duka, di tengah satu kesedihan yang dialami. Firman Tuhan, pujian, dan doa itulah kekuatan kami. Kami punya banyak teman, kami punya banyak saudara, yang mana kami seiman di dalamnya dalam pengharapan ini. Kami bawa dalam doa agar Misrona diberkati untuk perjalanan hidupnya yang masih harus dia tempuh dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Saat ini ia berduka, tetapi kiranya ia punya kekuatan berlipat ganda yang bersumber dari Tuhan karena imannya, maka Misrona punya kekuatan untuk meneruskan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Kiranya damai sejahtera Tuhan dilimpahkan atas seluruh hidupnya dan keluarga besar. Ia akan punya pengharapan yang tidak pernah berhenti karena Yesus yang memberikan dan menopang kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang singkat pada malam hari ini. Atas firman yang begitu meneguhkan dan menguatkan kami. Mengingatkan kami akan Yesus, Sang Juru Selamat, yang telah di masa lalu membangkitkan orang mati. Dan di masa yang akan datang, Yesus akan membangkitkan orang yang beriman padanya untuk dikumpulkan bersama-sama dengan orang semua yang ditebus dalam kerajaan surga.
Itulah harapan kami, dan kami mau tinggal tetap setia sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati Miss Rona untuk seluruh rencana hidupnya, pekerjaannya, pelayanannya, cita-citanya. Tuhan sempurnakan, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kekuatan kepadanya. Terima kasih Bapa, Engkau baik kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya acara yaitu ucapan duka cita yang akan diwakilkan oleh Pendeta Anyo dan juga Kepala Sekolah dari Ibu Christine Dewi. Monggo dari Pendeta Anyo dulu. Ucapan duka cita. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini, walaupun kita bertemu melalui media Zoom ya, tetapi kita tak bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bertatapan satu dengan yang lain dalam suasana duka. Saat ini saya melihat wajah dari Miss Rona yang tetap ya kehilangan ini, tetapi biarlah dalam hatinya terbuka sukacita melihat bahwa janji Tuhan tidak lama lagi Tuhan akan datang. Saya dalam hal ini mewakili teman-teman yang lain menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian orang tua yang dikasihi. Tuhan akan memberikan kekuatan selalu, Tuhan berikan penghiburan. Kita semua adalah saudara dalam Yesus. Miss Rona tidak sendirian, di sana ada banyak teman. Demikian juga walaupun agak sedikit berjauhan, tetapi kita semua adalah saudara yang saling mendoakan, saling menguatkan. Kita bersama-sama orang yang punya pengharapan. Miss Rona tidak sendirian, kita punya banyak keluarga, banyak saudara yang menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Anyo. Kemudian ucapan berduka cita dari Kepala Sekolah Ibu Christine Dewi. Monggo silakan. Ya, baik. Suara saya didengar, Mem Lastri? Dengar Bun, dengar. Baik. Selamat malam bagi kita semuanya, khususnya untuk Miss Rona. Selamat malam dan terima kasih. Izinkan saya mewakili Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru beserta staf di DCKT ini untuk berempati dan mengucapkan turut berduka cita. Miss Rona memang tidak gampang ya, tidak mudah bila kita ditinggal orang yang kita kasih. Tadi Miss Rona sempat di awal tidak bisa berucap, kata-kata tidak bisa keluar oleh karena sedih ya, air mata terus mengalir. Tadi beliau sampaikan, aduh aku sebenarnya nggak mau diingat lagi seperti itu ya, tapi itu kehidupan di dunia ini dan itu terjadi pada kita dan itu harus kita lalui. Saya pun pernah mengalami hal seperti ini, air mata tidak bisa berhenti, ya, kata tidak bisa terucap. Kalau teringat sesuatu yang itu menjadi ingatan kita, kebersamaan kita, ya terjadi lagi kesedihan itu. Tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Pendeta Samuel sangat luar biasa. Siapa yang berduka cita akan dihiburkan. Jadi Miss Rona, Mama sudah diizinkan Tuhan untuk beristirahat, sudah menyelesaikan pertandingannya di dunia ini, dan untuk Miss Rona tetap berjuang sampai berkesudahan, sampai Yesus datang yang kedua kali, supaya Miss Rona bersama kita semua didapati setia dan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, untuk Miss Rona bertemu dengan Mama yang dikasihi, dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Nah, Miss Rona, Yesus adalah sumber kekuatan, Yesus adalah sumber penghiburan, Yesus adalah pegangan kita, penolong kita di saat susah, di saat senang, ya, bergantung kepada Yesus. Ada janji Tuhan yang
tadi kami juga bersama Pendeta Anyo, bersama saudara-saudara kami di Jemaat Mataram ya, ada pelajaran di sekolah Sabat itu ya. Nah, ini janji Tuhan kepada kita ya, bahwa di dalam Yohanes 11 disebutkan bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Mesrona, ini janji Tuhan. Mama pada saat kedatangan Tuhan akan dibangkitkan dan kita akan bertemu. Orang-orang yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita, yang diizinkan Tuhan untuk beristirahat, pada saat kedatangannya kita akan dipertemukan. Inilah pengharapan kita. Jadi di balik sukacita, di balik duka cita yang kita alami, ada sukacita. Karena Tuhan adalah kebangkitan dan hidup itu. Tuhan Yesus sendiri yang akan menjadi sumber kehidupan kita dan yang akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Ini yang menjadi pengharapan kita, khususnya Mesrona dan juga Bapak Ibu yang mungkin sudah ditinggal dengan orang-orang yang dikasihi. Ada pengharapan di balik duka cita, di balik peristiwa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan ini. Biarlah kita tetap setia, Mesrona, sehingga kita dipertemukan dengan Mama dan orang-orang yang kita kasihi. Mesrona, kami turut berempati, turut berduka cita, dan turut juga merasakan kesedihan yang Mesrona alami, rasakan, tapi kami juga mengingatkan bahwa kita punya pengharapan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, khususnya Mesrona dan kita semua, kita tetap setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya dan juga pendeta. Demikianlah rangkaian acara penghiburan kita pada malam hari ini. Mungkin Pak Samuel ada pengumuman ataupun sepatah dua kata untuk acara hari ini. Monggo pendeta. Baik, terima kasih Ibu Sri yang sudah memimpin acara ini dan juga terima kasih untuk kehadiran kita semua, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, bahkan juga pendeta di sini yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, Pendeta Anio. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dengan berkat yang datangnya dari surga, dan kami sekali lagi dari Departemen Pendidikan memberikan kekuatan yang biarlah kita saling mendoakan, terus saling mendoakan ya, supaya Mesrona tetap kuat di dalam menjalani pelayanan khususnya yang ada di Sekolah Advent Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita semuanya. Mungkin sebelum kita tutup, ada baiknya lah kita tutup semua rangkaian acara ini dengan berdoa ya. Sekali lagi kita mintalah Pak Tugio pemimpin kita berdoa. Monggo Pak Tugio. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang ada di surga, kami sudah mengadakan acara penghiburan atas meninggalnya Ibu dari Mesrona beberapa minggu yang lalu. Kami bersama-sama Dewan Guru, Kepala Sekolah, dan Pendeta untuk memberikan dorongan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, agar penghiburan, pengharapan yang datangnya daripada Allah menjadi bagian keluarga besar daripada Mesrona. Kami bersyukur Tuhan oleh karena firman-Mu memberikan pengharapan kekuatan agar kami masing-masing memiliki pengharapan yang sejati kepada Tuhan. Bila mana Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kami didapati setia dan boleh bersama-sama dengan umat-umat Tuhan, saudara-saudara kami, keluarga kami yang telah meninggal. Kami boleh dipertemukan di dalam kerajaan surga. Bapa, bila mana malam hari ini kami akan istirahat, biarlah Tuhan yang akan menjagai kami, melindungi, dan kami boleh bangun besok dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, agar kami boleh melayani Engkau dalam pendidikan kami masing-masing. Terimalah
doa dan pengharapan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tugio. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kita yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini dan juga kehadiran kita semua. Tuhan memberkati. Mungkin ada sepatah dua kata yang mau disampaikan oleh Miss Rona. Atau sudah cukup? Baik, terima kasih untuk semua perhatian juga kasih sayang. Bagi saya punya rasa kesal sendiri gitu ketika saya dihubungi oleh kakak saya ngasih tahu mama meninggal gitu. Saya nggak nangis gitu, saya cuma diem gitu. Tapi ketika saya dalam perjalanan dari Jogja ke Bandung, sepanjang jalan di kereta saya menangis gitu. Saya kesal gitu. Kesal, mungkin berdosa gitu ya, kalau saya kesal sama Tuhan itu berdosa gitu. Tapi saya ada kekesalan gitu. Dulu ketika saya lulus SMA, kemudian saya mau kuliah, 2 minggu sebelum saya masuk kuliah, mama biologi saya meninggal. Kemudian kami mengizinkan papa untuk menikah, dan beliau dengan papa yang mengantarkan saya ke kampus gitu. Lalu saya selesai kuliah. Lalu ketika saya di Jogja, ketika saya memutuskan untuk kuliah lagi, beliau masih ada gitu. Oh iya, kuliahlah gitu. Kuliahlah. Dan beliau rajin sekali menghubungi saya, menanyakan gitu. Walaupun beliau bukan ibu kandung saya gitu ya, walaupun saya tidak lahir dari beliau, tapi beliau rajin menanyakan tentang perkuliahan saya gitu. Sampai akhirnya ketika bulan September itu, tanggal 30, saya kasih tahu, oh saya mau wisuda seperti ini. Tiba-tiba tanggal 2, dia meninggal gitu. Itu membuat saya sangat kesal gitu. Kenapa Tuhan gitu? Dulu saya mau memulai perkuliahan saya, mama saya meninggal. Sekarang ketika saya sudah mengakhiri perkuliahan saya yang selanjutnya, yang ini juga meninggal gitu. Itu membuat saya benar-benar kesal gitu. Terus saya mau marah juga, saya bingung mau marah sama siapa gitu. Tapi dengan dorongan dari beberapa keluarga, juga tadi firman Tuhan dari Pak Pendeta ya, apa yang kita rencanakan tidak selalu sesuai dengan apa yang Tuhan mau kan gitu. Maunya kan kamu harus lihat saya gitu. Karena kamu sudah mendoakan saya selama saya berkuliah gitu. Tapi ternyata ketika saya mendapatkan hasilnya, oh bukan itu jalan Tuhan, bukan seperti itu gitu. Dan yang membuat saya makin terpukul adalah ternyata mama ini diam-diam sudah menyediakan baju saya untuk saya wisuda gitu tanpa saya ketahui gitu. Dia menyediakannya buat saya. Dan itu yang membuat saya semakin apa ya gitu, kayak kenapa sih harus saya gitu? Kenapa harus saya Tuhan gitu? Dan kemarin ketika saya pulang dari Bandung, papa saya bilang, "Ya udah, kamu kuliah lagi, lanjutkan kuliahmu," gitu. Itu saya berpikir keras, Pak Pendeta. Saya nggak mau gitu. Nggak lah Pak, saya nggak mau kuliah lagi, saya takut. Jadinya saya takut gitu. Nanti ketika saya mau memulainya, atau mungkin ketika saya mengakhirinya, siapa lagi nih yang akan hilang dari saya gitu. Jadi saya jadinya memiliki ketakutan itu, walaupun orang tua udah nggak apa-apa gitu. Tapi ya sampai sekarang ketakutan itu masih ada. Dan sekali lagi ya, mungkin bagi kami anak-anaknya tidak begitu terlalu terluka dengan keadaan ini. Mungkin yang paling terluka adalah papa gitu kan, karena selama ini bareng-bareng sama papa di rumah, mereka berdua gitu. Dan
kesedihan yang lebih besarnya mungkin ada di papa gitu. Jadi kami saat ini memang lebih banyak berkonsentrasi ke papa supaya kita bilang udahlah Pak, udah nggak usah tinggal di rumah lagi gitu, tinggal di rumah abang aja. Kalaupun nanti ini udah rumahnya dikontrakan saja gitu, seperti itu. Tapi ya namanya orang tua mungkin ya, tapi masih hatinya masih belum berdamai dan hatinya juga masih terus terluka, masih terluka gitu. Jadi untuk saat ini ya kami mengharapkan gitu, saya mengharapkan bantu kami dalam doa khususnya Papa dalam menghadapi kondisi ini supaya lebih tegar lagi, supaya lebih tenang lagi, supaya lebih saya tanya gitu sama Papa saya, Papa ikhlas enggak? Saya bilang gitu. Papa saya hanya bisa menangis gitu, hanya bisa menangis karena memang Papa saya bilang akan beda rasanya kalau mama ini nafasnya habis di depan papa gitu. Ini kan bukan di depannya papa gitu kan, di rumah sakit. Dan saat itu papa nggak ada di situ. Mungkin itu kesedihan yang menjadi beban berat untuk papa saat ini. Jadi kami berterima kasih untuk semua perhatian yang sudah ditunjukkan, kasih sayang yang sudah ditunjukkan, doa-doa. Bagi saya ini kedua kalinya saya kehilangan seorang mama. Dan untuk saat ini ya antara otak dan badan memang belum bisa terkoneksi dengan baik. Ya tetap berdoa, tetap berharap mungkin ini yang terbaik dari Tuhan supaya beliau pun tidak terus-terusan mengalami sakit, mengalami pengobatan ke sana ke sini. Mungkin sudah saatnya untuk berhenti ya. Biarlah ini kami bisa menerimanya sebagai kondisi yang paling baik yang Tuhan berikan kepada kami, dan khususnya orang tua saya tinggal satu lagi Papa. Tuhan tetap berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, dan kami sebagai anak-anaknya pun bisa menunjukkan kasih sayang kami yang sepenuhnya kepada orang tua kami untuk Papa. Gitu. Dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu guru sekalian di dalam segala pelayanannya, di dalam segala kehidupannya. Tuhan berikan kelimpahan di dalam segala hal. Baik, terima kasih Miss Rona. Biarlah tetap kuat dan terus setia sampai Tuhan datang untuk kita boleh bertemu dengan orang-orang yang sudah beristirahat yang kita kasihi. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk kita boleh bergabung pada malam hari ini semuanya. Dan terima kasih juga untuk partisipasi kita semuanya. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Tuhan berkati, Miss Rona. Terima kasih Pak Pendeta. Miss Rona, berkati. Nah, semangat Miss Rona, Tuhan berkati. Terima kasih Miriam. Ya. Oke, baik Bapak Ibu ya, kita tutup Zoom meetingnya ya dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, 1. Terima kasih semuanya. Selamat malam, Tuhan berkati.